pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kembali lagi di pembelajaran berbasis daring atau online khusus pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tahun ajaran 2021. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu Willy akan melanjutkan materi di semester genap, yaitu kita pertama materinya mengenai tentang berpendapat melalui debat, yaitu dalam bab 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini pada bab 6, yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui syarat-syarat pada saat melakukan debat. Kemudian siswa juga diharapkan mampu mengetahui tugas-tugas pada saat melakukan debat. Nah, materi yang pertama, mari kita lihat. Nah, untuk materi 6.3 yaitu syarat debat. Nah, syarat debat ini ada beberapa atau 5 syarat yang harus kalian pahami sebelum melakukan sebuah debat. Yang pertama yaitu berupa permasalahan umum yang diketahui masyarakat luas. Nah, kenapa harus diketahui oleh masyarakat luas? Karena pada saat melakukan debat atau mosi atau isu-isu yang diangkat itu, kalau boleh sarankan, itu isu yang memang diketahui oleh masyarakat umum gitu. Kemudian yang kedua yaitu dapat dikaji atau ditelaah oleh pembicara pro dan kontra. Kemudian yang ketiga syaratnya itu tidak menguntungkan salah satu pihak pembicara. Jadi antara pihak pro dan kontra ini harus balance, harus seimbang ya. Jadi pemilihan mosi atau pemilihan isu atau permasalahan itu harus memang diketahui atau disetujui sepakati oleh pihak pro dan kontra. Kemudian yang keempat, tidak berkaitan dengan persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini tidak ada kaitannya suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Karena ini yang namanya debat itu apapun isu atau masalah yang dibahas itu harus bersifat umum atau universal atau diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang nomor 5 yaitu bermanfaat bagi pengembangan pendidikan. Nah, di sini sudah jelas kata kuncinya itu adalah pengembangan pendidikan, di mana contoh misalnya apakah sekolah gratis atau pada saat COVID-19 ini apakah semua sekolah itu mendapatkan siswa mendapatkan kuota gratis atau kuota belajar, itu juga bisa atau cocok digunakan atau diangkat sebagai mosi atau isu sebuah debat. Jadi pada intinya mosi atau isu yang dijadikan bahan atau topik debat itu ada kaitannya dengan atau bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi materi yang kedua di pertemuan ini yaitu 6.4 tugas-tugas dalam aspek debat. Nah, apa saja tugas kalian nanti pada saat melakukan sebuah debat? Yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah sudut pandang. Nah, pembicara pro itu harus melakukan hal berikut. Yang pertama, yang poin A, memposisikan diri sebagai pihak yang mendukung dan menyetujui permasalahan yang diajukan. Itu yang pihak pro. Kemudian yang kedua, mengemukakan definisi topik, membangun permasalahan, dan membuat garis besar permasalahan yang bersifat mendukung. Kemudian yang ketiga atau C, menggapai uraian yang diajukan oleh pembicara kontra dan membuat simpulan akhir. Kemudian sudut pandang dari pembicara kontra memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, memposisikan diri sebagai pihak yang menentang dan menolak permasalahan yang diajukan. Nah, di sini sedikit ada perbedaan. Kalau tadi di tim pro itu adalah memposisikan diri sebagai pihak yang memang menyetujui dari permasalahan yang diajukan. Berbeda halnya dengan posisi kontra, yaitu kalau posisi kontra itu memposisikan diri sebagai pihak yang dimana menentang atau menolak permasalahan yang diajukan. Kemudian yang poin B, menyanggah definisi yang diajukan pembicara pro dan membuat garis besar permasalahan yang bersifat menentang dan menolak mendapat lawan bicara. Jadi di sini pada intinya di sebuah debat itu akan dimulai pembicaraan mengenai atau pembahasan isu atau mosi ini dimulai dari tim pro. Setelah tim pro melakukan suatu pendapat atau argumen, itu akan disanggah atau ditolak atau ditentang oleh pihak kontra, seperti itu. Kemudian poin C, menggapai uraian yang diajukan pembicaraan pro dan membuat simpulan akhir. Jadi di sini sama-sama membuat sebuah simpulan antara tim kontra kemudian tim pro itu sama-sama melakukan sebuah simpulan akhir.
Nah, kemudian kita lanjut, selain sudut pandang dari pihak kontra, dari pihak pro, itu ada argumen. Nah, agar argumen yang diajukan dapat diterima oleh lawan bicara, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau A, menggunakan pilihan kata yang tepat dan tersusun dalam kalimat efektif. Nah, di sini maksudnya kalimat efektif itu adalah di mana kalimat yang menggunakan kata-kata atau bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang poin B, menggunakan bukti, contoh, dan ulasan pembenar yang dapat diterima kebenarannya. Nah, jadi di sini yang namanya debat itu tidak asal berbicara gitu, tidak asal berargumen. Jadi argumen itu di mana memang ada bukti, maaf, kemudian ada contoh, dan bahkan ada pendukung gitu loh, ulasan pembenar. Kemudian yang poin C, itu ada disampaikan dengan sikap santun dan tidak menimbulkan antipasti dari lawan bicara. Kita lanjut. Yang terakhir yaitu pertama itu sudut pandang, kemudian yang kedua itu ada argumen, dan yang terakhir itu ada simpulan. Di mana simpulan yang disampaikan oleh para pembicara itu harus sesuai dengan topik, jadi jangan melenceng ya. Apa topik atau mosi atau isu yang diangkat itu harus sesuai dengan simpulannya. Simpulan juga harus menggambarkan sikap akhir pembicara tentang definisi dan konsep berpikir sesuai dengan peran masing-masing. Jadi di sini simpulan akhirnya itu dari tim kontra itu harus memang simpulannya itu menentang mosi. Kemudian kalau simpulan akhir dari pro itu dimana mendukung mosi gitu. Jadi harus sesuai. Bagi pembicara pro, simpulan harus tetap berisi pernyataan yang menguatkan dukungan dan persetujuan dengan topik yang dibahas. Sedangkan pembicara kontra itu harus tetap menggambarkan ketidaksetujuan dan penolakan terhadap topik yang dibicarakan. Nah, seperti itu. Jadi yang pro itu mendukung atau menyetujui, kalau yang kontra itu menentang atau menolak mosi atau isu permasalahan yang diangkat. Seperti itu. Next. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini, jadi bisa kita bilang ini pertemuan kedua, yaitu di semester genap ya. Jadi seperti biasa di akhir pembelajaran, Ibu berbagi goresan tangan, kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian. Pendidikan memiliki akar yang pahit, tetapi buahnya manis. Sekian dan terima kasih. Om Santih 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 Om. Selalu semangat dari Ibu Widi, SMK bisa, SMK hebat. Dadah, sarang he.